Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan memberikan tanggapan tentang pendapatan nasional. Jadi, terlebih dahulu kita harus tahu kan apa itu pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Kemudian, kalau kita bicara tentang pendapatan nasional, itu pastinya nanti akan mengenal istilah-istilah kayak GDP atau produk domestik bruto, kemudian GNP, NNP, NNI, terus itu ada PI atau personal income, kemudian ada disposable income juga. Nah, sebelum kita ke istilah-istilah tadi, kita harus mengetahui dua hal dulu. Jadi itu kita harus tahu tentang bruto dan neto. Jadi kalau bruto dalam istilah matematika itu kan berat kotor dan neto itu berat bersih. Lalu apa hubungannya bruto sama neto ini dengan pendapatan nasional? Jadi bruto itu diartikan pendapatan kotor, yang mana pendapatan kotor itu pembayaran yang belum dipotong dengan pajak, iuran, pembayaran ini itu, dan lain-lain. Sedangkan kalau neto itu adalah pendapatan bersih, yang mana itu udah melakukan pembayaran pajak, iuran, pembayaran ini itu, dan lain-lain sebagainya. Jadi gitu perbedaan antara bruto dan neto. Kemudian kita ke konsep pendapatan nasional. Itu ada istilahnya, yang pertama produk domestik bruto atau GDP, gross domestic product. Jadi kalau Indonesianya itu disingkat dengan PDB, produk domestik bruto. Jadi antara PDB dan GDP itu sama aja, cuma beda istilah aja. Jadi GDP itu merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama setahun. Jadi itu maksudnya GDP di sini itu misalnya pelaku ekonominya itu gak mementingkan entah itu asing atau dalam negeri, yang penting pendapatannya itu ada di negara tersebut. Misalnya aja tuh pelaku ekonominya dari asing, misalnya dari Malaysia, tapi itu ada di Indonesia, jadi termasuk GDP-nya Indonesia gitu. Jadi kita tahu GDP itu melalui rumus yang mana itu pendapatan masyarakat dalam negeri itu ditambah dengan pendapatan asing atau luar negeri gitu. Kemudian yang kedua adalah produk nasional bruto atau kita singkat istilah bahasa Indonesianya itu PNB. Kalau bahasa Inggrisnya itu Gross National Product atau GNP. Jadi GNP itu sebaliknya dari GDP. GNP itu nilai produk baik berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi semisal itu ada warga negara Indonesia yang kerja di Malaysia, misalnya jual pakaian atau apapun, jadi penghasilannya itu atau pendapatannya itu termasuk ke dalam GNP Indonesia, meskipun dia itu ada di Vietnam, di Malaysia atau dimanapun, yang penting dia itu WNI, jadi lebih ke nasional gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah produk nasional neto atau kalau kita singkat PNN. Sedangkan kalau bahasa Inggrisnya itu NNP atau Net National Product. Jadi NNP itu adalah produk domestik bruto atau GNP tadi dikurangi dengan penyusutan barang modal. Jadi bisa diketahui melalui rumus NNP atau produk nasional neto sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Kemudian yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income. Jadi NNI ini merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jadi NNI ini bisa diketahui melalui NNP tadi atau produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung
Jadi apa sih pajak tidak langsung itu? Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada PI atau personal income. Jadi PI itu merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang di dalam satu masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya tuh kayak gaji seorang karyawan kantoran gitu ya. PI ini atau personal income bisa diperoleh atau bisa diketahui melalui NNI atau pendapatan nasional neto dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba, ditahan. Kemudian yang terakhir itu ada disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Jadi disposable income itu pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income atau DI ini bisa diketahui dengan cara PI atau personal income tadi dikurangi dengan pajak langsung. Jadi kalau NNI itu pajak dikurangi pajak yang tidak langsung, kalau pendapatan nasional ini atau disposable income dikurangi pajak langsung. Jadi pajak langsung itu adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan dan juga lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Jadi ada beberapa manfaat di sini. Yang pertama itu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kemudian yang nomor 2, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Kemudian yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Kemudian yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir itu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Kemudian kita akan membahas tentang metode pendekatan nilai pendapatan nasional. Jadi yang pertama itu ada metode pendekatan nilai produksi. Metode ini adalah metode yang mana menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Jadi pendekatan nilai produksi ini kita bisa ketahui dengan cara rumusnya, yaitu Y sama dengan PN kali QN. Misalnya itu barangnya ada lebih dari 1, misalnya 2, berarti rumusnya itu kayak gini, P1 atau harga barang ke-1 dikali Q1 atau jenis barang ke-1, kemudian ditambah P2 atau harga barang kedua dikali Q2 atau jenis barang kedua. Nah, gitu seterusnya. Kemudian metode yang kedua itu ada metode pendekatan pendapatan. Jadi metode ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Kita bisa mengetahui dengan cara atau rumus, yaitu Y sama dengan W atau upah ditambah R atau biaya sewa tanah, gedung, dan juga harga tetap lainnya ditambah I atau interest itu bunga ya, ditambah P atau profit. Kemudian metode yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Jadi metode ini adalah metode yang menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode waktu tertentu. Jadi rumusnya itu bisa kita ketahui dengan cara Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurangi M, yang mana Y itu adalah pendapatan nasional, kemudian X adalah ekspor, M adalah impor, C sama dengan konsumsi, I investment atau investasi, dan G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Kemudian kita akan membahas tentang pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam gitu ya. Jadi pendapatan nasional itu harus dapat mengukur
penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kemudian, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Kemudian, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Jadi ada beberapa hal yang menjadi sumber-sumber dari pendapatan nasional menurut perspektif ekonomi Islam. Di antaranya yaitu ada ghanimah. Jadi ghanimah itu harta yang diambil dari musuh Islam dengan cara peperangan. Kemudian yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usr. Jadi usr itu bea masuk yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara. Kemudian ada jizyah atau pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah kharaj atau cukai untuk tanah pertanian. Kemudian selanjutnya pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir adalah wakaf. Jadi itu adalah beberapa hal yang menjadi sumber-sumber dari pendapatan nasional suatu negara dalam perspektif ekonomi Islam. Oke, sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.